Teman-teman, saat teduh perkitab pagi ini, edisi 69, Kitab Kejadian pasal 45 berbicara tentang rekonsiliasi. Hubungan adalah hal yang paling penting di dalam hidup ini. Dua perintah utama di dalam Alkitab adalah tentang hubungan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hubungan yang retak merusakkan kehidupan. Kehidupan menjadi kurang indah, kurang bisa dinikmati, tak terasa sebagai sebuah anugerah, dan pada beberapa kasus, hubungan yang buruk menciptakan neraka kehidupan. Nah, Yusuf merasakannya. 22 tahun yang lalu, dia dijual kepada pedagang budak oleh saudara-saudaranya. Hubungan yang buruk yang disebabkan Yakub pilih kasih menimbulkan kebencian dari saudara-saudara Yusuf kepadanya. Dan hasilnya, Yusuf dijual sebagai budak. Tetapi pertemuan kembali setelah 22 tahun terpisah, terjadi rekonsiliasi. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan. Pada kedatangan kedua kali saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli gandum, Yusuf mengujinya. Kita sudah membahasnya kemarin pada edisi 68, saat teduh perkitab ini. Saudara-saudara Yusuf sudah berubah banyak, hampir seperti sebuah mukjizat. Yehuda yang menjual Yusuf karena hatinya penuh dengan kebencian, bukan lagi Yehuda yang sama. Dia sekarang menjadi pelindung Benyamin, bahkan bersedia untuk menggantikan Benyamin menjadi budak. Tuhan sudah mengubah saudara-saudara Yusuf. Ya, mereka sudah bertobat sekarang setelah 22 tahun. Karena itu, di pasal 45 ini, Yusuf akhirnya membuka identitasnya yang asli kepada saudara-saudaranya. Ayat 1-3 menggambarkan suasananya seperti ini. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya, pastilah saudara-saudaranya sangat terkejut, tak terduga, sama sekali tidak mengira, dan mereka tidak siap. Segera kengerian meliputi hati mereka, pasti akan ada balas dendam. Tetapi Yusuf tidak balas dendam. Dia meminta mereka mendekat, lalu Yusuf berkata seperti ini kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai." Masih banyak lagi yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Mereka berdamai, hubungan dipulihkan. Tak akan ada penyair yang sanggup untuk menggambarkan keharuan yang ada di dalam dada. Tak akan ada pelukis yang sanggup untuk melukiskan keindahan hubungan yang dipulihkan. Topik kita adalah bagaimana memulihkan hubungan yang telah rusak oleh dosa dan juga oleh kejahatan. Yang pertama adalah sikap. Kunci kepada rekonsiliasi adalah sikap. Rekonsiliasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya tidak akan pernah terjadi jika Yusuf memendam kemarahan dan dendam. Tetapi sebaliknya, Yusuf pemaaf. Dia murah hati, penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Demikian juga dengan saudara-saudaranya.
Mereka bertobat, mereka mengakui kesalahannya, mereka tidak membela diri atau mencari selamat sendiri. Sikap mereka menunjukkan penyesalan yang mendalam atas kejahatan mereka terhadap Yusuf di masa yang lalu. Dan kini Yehuda bahkan menjadi pelindung adiknya dan menjadi pengganti hukuman bagi adiknya. Kedua sikap yang sama-sama indah ini bertemu, maka segala kejahatan di masa lalu dan rasa sakit yang tak terperikan akibat pengkhianatan hilang seketika. Ya, sembuh seketika. Hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa kunci rekonsiliasi adalah sikap memaafkan dan sikap bertobat. Yusuf dan saudara-saudaranya memulai lembaran yang baru, hubungan yang bahkan belum pernah ada sejak mereka dilahirkan. Mereka sekarang saling mengasihi dan saling menyayangi satu dengan yang lain. Yang kedua, meyakini campur tangan Tuhan. Yusuf yakin betul tentang hal ini. Katanya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Luar biasa, Yusuf memiliki sudut pandang iman yang sulit untuk dipercaya. Ada peranan Allah sehingga dia dijual sebagai budak ke Mesir. Ada peranan Allah sehingga dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Ada campur tangan Tuhan ketika dia berjumpa dengan kedua pegawai Firaun yang dipenjara dan menafsirkan mimpi mereka. Tuhan yang menghendaki Yusuf ke Mesir dan kemudian menjadikannya sebagai Perdana Menteri untuk menyelamatkan keluarganya, umat pilihan Allah dari bahaya kelaparan yang mematikan. Sudut pandang yang jarang sekali dimiliki kebanyakan anak-anak Tuhan. Kita harus berjiwa pemaaf dan murah hati untuk bisa sampai kepada level ini. Jika tidak, kita hanya akan sibuk menendam dan menua dalam kepahitan. Pelajaran yang bisa kita petik untuk bisa rekonsiliasi adalah yakini campur tangan Tuhan, bahwa bagaimanapun juga Tuhanlah yang pegang kendali kehidupan. Dan apa yang ada dalam kendali Tuhan tidak akan pernah menjadi tidak terkendalikan. Yang ketiga, jadikan Tuhan pusat kehidupan. Di akhir kitab Kejadian, ketika saudara-saudara Yusuf takut bahwa Yusuf akan balas dendam setelah kematian ayah mereka, Yusuf berkata seperti ini, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dan ketika Yusuf sendiri akan mati, dia berkata seperti ini, "Tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Yusuf menempatkan Tuhan di pusat kehidupannya. Rasa sakit pastilah ada saat dia dikhianati dan dijual sebagai budak. Rasa takut pastilah ada saat tiba-tiba dia dilemparkan pada kehidupan yang dia tidak tahu akan menjadi seperti apa. Tetapi sikapnya yang memaafkan dan juga sikap pertobatan saudara-saudaranya, serta keyakinannya bahwa Tuhan campur tangan dan Tuhan menjadi pusat kehidupannya, membuat Yusuf dan saudara-saudaranya mengalami rekonsiliasi yang indah. Nah, apakah inspirasi dan motivasi dari kisah ini? Yang pertama, semua pemaaf adalah orang-orang yang akan selalu memiliki hari yang baru dalam kehidupan mereka. Tetapi semua pendendam akan menua dan sakit-sakitan di dalam kepahitan.
Yang kedua, jika kita adalah anak Tuhan, tak ada peristiwa di luar Tuhan. Baik dan buruk yang kita alami ada di dalam kehendak dan rencananya. Jika kehidupan melemparkan kita pada kesulitan, sejatinya Tuhan sedang menuntun kita untuk merintis jalan baru kesuksesan agar kehendak dan rencananya terlaksana di dalam kehidupan kita. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.